Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, bertemu lagi kita di tahun pelajaran 2020-2021. Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang sudah berhasil menyelesaikan pembelajarannya di kelas 8, sehingga sekarang kalian duduk di kelas 9. Ya. Nah, mari sama-sama kita kembali meningkatkan kompetensi diri gitu ya, supaya kamu di kelas 9 itu benar-benar belajarnya tekun ya, belajarnya disiplin. Karena kelas 9 ini merupakan tingkat terakhir kamu di SMP. Nah, jangan sampai perjuangan kamu dari kelas 7, 8 itu sia-sia. Karena apa? Karena kamu nggak mau belajar dengan sungguh-sungguh di kelas 9. Nah, anak-anakku, kita sama-sama tahu di musim pandemi sekarang ini bahwa tidak ada aktivitas ke sekolah. Kita nggak bisa bertatap muka. Tapi Ibu harap ya dengan pembelajaran dari rumah tidak mengurangi semangat kamu untuk belajar lebih baik lagi. Tetap semangat, yang penting apa? Selalu menjaga kesehatan. Perhatikan protokol kesehatan kemanapun kamu pergi. Ya, nah baiklah anak-anak. Untuk pertemuan kali ini, ya, Ibu belum memulai pembelajaran, tetapi kita akan menyepakati dulu aturan-aturan main di dalam pembelajaran IPA, ya, khususnya pelajaran Ibu gitu ya. Nah, tapi sebelumnya nanti tentu kita evaluasi dulu, review dulu yang kemarin perjalanan kamu di kelas 8, supaya nanti di kelas 9 kamu jauh lebih baik. Nah, oke, kamu perhatikan PowerPoint atau slide Ibu ini. Oke, kamu lihat ya. Nah, pertama ya kita perkenalan dulu, karena Ibu yakin ada di antara kamu yang belum mengenal Ibu. Karena di sini Ibu di Ar-Rahman biasanya ngajarnya nggak banyak kelasnya. Tahun kemarin Mama Ibu ngajar di kelas 8G dan 8H. Ya, mudah-mudahan di kelas 9 ini nanti masih ada nih yang dari 8G dan 8H. Ya, tapi kalau belum ada nih sedikit mengenai profil Ibu. Nah, ini nama Ibu, Ibu Restu Milda SPD. Ya, kamu panggil Ibu Restu. Kemudian Ibu lahir di Padang tanggal 15 Juli 1977. Sekarang Ibu tinggal di daerah Kalimulia, Depok. Jadi kalau kalian sering ke Jembatan Oren, itu Ibu ada di dekat pemakaman Cina gitu ya. Ya, di TPU Kalimulia 2 tepatnya, Perumahan Gria Sehati. Nah, kemudian status Ibu udah tua ya, udah menikah dengan 2 orang anak. Nah, pendidikan terakhir itu Ibu lulusan S1 dari Universitas Negeri Padang, di Padang jauh sana ya, IKIP Padang gitu ya, kalau sekarang namanya Universitas Negeri Padang. Nah, ini hanya sebagai penyemangat hidup Ibu aja. Ibu punya moto selalu memberikan yang terbaik, berupaya selalu berikan terbaik buat orang-orang ya. Kemudian apa yang menjadi misi Ibu? Ya, Ibu berupaya untuk disiplin, profesional, dan selalu bekerja keras. Karena kalau orang malas-malasan, ya itu tidak akan mendapatkan masa depan yang bagus. Jadi kita selagi sehat selalu bekerja keras, ya. Nah, ini dia yang menjadi moto Ibu, yang menjadi visi misi Ibu gitu ya selama selama perjalanan kehidupan Ibu. Nah, selanjutnya anak-anakku. Nah, ada beberapa sebelumnya ya. Nah, ini dia. Jadi anak-anak ya, kita untuk mencapai sesuatu itu harus kita review dulu perjalanan sebelumnya. Nih, di sini evaluasi. Harus kita evaluasi dulu. Apa yang kita evaluasi?
kita coba renungkan masa lalu di saat kelas 8. Dibuat list mana yang sudah baik dan mana yang belum baik. Atau apa yang ditargetkan, mana yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai. Nah, jadikan evaluasi itu, jadikan tadi yang sudah di list yang baik dan buruk untuk membuat rencana-rencana atau harapan yang ingin dicapai di kelas 9 ya. Lanjutkan terus yang sudah baik dan tinggalkan yang tidak baik. Jangan sampai kamu gagal kedua kalinya. Kelas 8 mungkin beberapa hal tidak tercapai, masa kelas 9 nggak tercapai lagi gitu ya. Jadi dievaluasi. Kemarin yang sudah tercapai ditingkatkan terus yang sudah baik, dan yang belum baik itu kembali kamu berupaya untuk menjadi lebih baik, tentu dengan usaha atau ikhtiarnya. Nah, kemudian yang kedua, kamu harus bisa memotivasi diri untuk melakukan yang terbaik, ya. Jadikan cita-cita orang tua dan orang sukses sebagai motivasi untuk menjadikan diri lebih baik dan masa depan yang cerah dan gemilang. Ya, jadi kalau kamu misalkan punya cita-cita, nggak salah kalau pepatah bilang gantungkan cita-citamu setinggi langit. Supaya apa? Ketika kamu melangkah, kamu selalu melihat cita-cita kamu. Kalau perlu tuh di kamar kamu ditulis apa cita-cita kamu. Jadi setiap mau buka buku ingin jadi dokter gitu ya. Nah, kamu akan termotivasi untuk belajar. Jadi banyak cara kita memotivasi diri. Bisa dengan tadi cita-cita, dengan menjadikan orang tua sebagai tauladan kita, selalu mengingat orang tua. Orang tua saya capek gitu ya, sudah nyari uang susah payah, masa saya belajarnya dengan belajarnya bercanda, belajarnya nggak sungguh-sungguh. Nah, jadikan orang tua sebagai motivasi supaya kamu itu belajar dengan sungguh-sungguh. Atau boleh juga kamu melihat orang yang sukses, orang yang sudah sukses. Ada tetangga, ada saudara yang sudah jadi dokter, yang sudah jadi guru. Nah, kamu perhatikan itu, kok bisa ya dia jadi dokter? Kan enak, dia jadi dokter bisa punya rumah, bisa punya penghasilan, bisa beli ini, beli itu gitu ya. Nah, jadikan dia sebagai motivasi. Sehingga kalau ini kamu lakukan, insya Allah kamu akan bersungguh-sungguh di dalam belajar. Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini khusus untuk pelajaran nanti yang akan Ibu sampaikan ya. Tadi udah tahu ya di profil Ibu di depan bahwa nanti insya Allah 1 tahun ke depan Ibu akan membimbing kamu belajar IPA ya. Nah, IPA susah nggak? Ya lumayan ya. Ya ada susahnya, ada enaknya juga. Karena yang namanya hidup itu nggak selalu enak ya, pasti ada masa-masa susahnya. Maka kamu harus perhatikan beberapa aturan di dalam pembelajaran IPA supaya nanti ketika di dalam perjalanannya tidak ada kesalahan-kesalahan yang kamu perbuat ya. Yang pertama ya, kamu masuk ke ruang kelas sesuai dengan jadwal. Nah, misalkan IPA itu ada di hari apa? Hari Kamis, jam keberapa? Jam pertama, mulai jam 1. Berarti sebelum jam 1 kamu sudah masuk ke ruang kelas. Walaupun ruang kelas kita, ruang kelas maya, ya, adanya di grup WA, tapi kamu sudah standby di sana. Oke, nah masuk ke ruang kelas sesuai dengan jadwal dan jangan lupa sebelum kita memulai pelajaran itu berdoa terlebih dahulu. Ibu yakin bersama wali kelas kamu sudah ditunjuk ketua kelasnya siapa. Nah nanti yang memimpin doa itu ketua kelas. Atau kalau ada kesepakatan kelas memimpin doa dibagi-bagi sesuai dengan yang piket, ya silakan aja. Yang penting ketika pelajaran Ibu, kamu selalu berdoa sebelum belajar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kamu tidak boleh meninggalkan kelas selama KBM dari rumah ataupun di sekolah. Ya, nah, ingat anak-anak, ya walaupun nanti kita sistemnya belajar dari rumah, punya kelas maya, ya, kamu nggak boleh left group. Ya, saya mau keluar dulu, saya mau nggak boleh. Kamu harus ngikutin prosesnya. Belajar itu dari jam 1 sampai dengan jam setengah 4. Berarti dari jam 1 sampai setengah 4 kamu selalu on. Ya, apapun bentuk aplikasi yang diberikan oleh sekolah, apakah WA, apakah Classroom gitu ya, atau Zoom segala macam, kamu harus selalu on. Kemudian selama kegiatan pembelajaran anak-anak ya, karena ini kita formal, kita sekolah, kamu harus menggunakan seragam ya, seragam sekolah ya. Belajar itu dengan seragam itu akan beda nuansanya bila dibandingkan kamu belajar pakai baju tidur gitu ya.
Nah, akan beda, akan malas-malasan. Tapi ketika kamu sudah menggunakan seragam, nah kamu sudah seperti sekolah. Kemudian ibu berpesan siapkan ruangan yang nyaman buat kamu belajar ya. Kalau sudah punya kamar sendiri, itu disetting kamarnya. Ini ruang belajar saya. Tapi kalau belum masih gabung dengan kakak, ya dicarilah apa di ruang tamu, apa di belakang, apa di halaman gitu ya. Yang penting kamu punya tempat, punya ruang untuk belajar. Nah, selanjutnya selama di dalam grup belajar ya, dari jam 1 sampai setengah 4 kamu harus menjaga etika adab dalam berbicara. Baik itu secara lisan ataupun tulisan yang sopan di grup WA. Ya, nyaut-nyautan di grup WA tapi nggak sopan, itu menjadi penilaian. Karena ya anak-anak kan bapak ibu gurunya nggak bisa mengontrol langsung gitu seperti kamu di sekolah. Tetapi ketika misalkan di grup ibu guru melihat anak nggak sopan bahasanya, maka ini akan mengurangi nilai sikap kamu. Ya, nah seterusnya anak-anak ya di dalam proses pembelajaran khusus pelajaran ibu, diskusi dibuka setelah mendengarkan paparan ibu. Jadi nanti setiap pembelajaran ada dulu paparan materi dari ibu. Nah kemudian selama ibu memaparkan materi, grup akan ibu kunci. Jadi di saat ibu menjelaskan materi yang boleh berbicara di grup itu hanya ibu sendiri. Semuanya kamu tidak boleh beraktivitas lain. Jadi fokus mendengarkan materi ibu. Nah, di luar jadwal KBM tidak dibuka lagi diskusi. Jadi nanti setelah ibu memaparkan materi, boleh kita lanjutkan dengan diskusi melalui grup WA. Ya, jadi nanti videonya seperti ini, kemudian ibu tutup videonya, kita langsung berdiskusi di grup WA. Nah, di sini di luar KBM tidak dibuka lagi diskusi kecuali ada PR yang tidak mengerti, boleh lewat Japri, ya. Tapi Japri ibu jangan malam-malam, nggak mau ibu, ya paling telat jam 9 malam gitu ya, itu boleh ibu layani. Tapi kalau sudah di atas jam 9 malam, ibu tidak melayani lagi, ya. Dan di hari libur ibu tidak melayani. Hari Minggu enggak, Sabtu enggak, karena belajar kita Senin sampai Jumat ya. Jadi di hari libur tidak dilayani. Kemudian seterusnya menyediakan satu buku tulis yang berfungsi sebagai catatan dan latihan. Jadi nanti kamu menyediakan buku catatan, ya. Satu buku tulis bisa berfungsi sebagai catatan atau latihan. Jadi nggak usah dua, satu aja ibu. Tapi bukunya yang besar ya, buku Big Boss yang besar. Ya, disampul dengan kertas minyak warna biru untuk 9G, ya, dan warna ungu untuk 9H. Buku disampul yang rapi. Kalau dulu kelas 8 sudah ada yang belajar dengan ibu. Nah, seperti itu. Rapi bukunya. Ini apa tujuan ibu? Supaya kamu senang belajar. Termotivasi belajar karena bukunya cantik, rapi, indah gitu ya. Nah, kemudian seterusnya 1 bulan sekali nanti buku itu harus dikumpulkan ke sekolah. Ya, nah nanti ibu atur teknisnya. Apakah boleh kamu ke sekolah atau harus orang tua yang mengantarkan atau lewat Gojek segala macam, silakan. Pokoknya buku catatan itu akan ibu periksa sebulan sekali. Ya, jadi apa materi yang ibu ajarkan nanti itu harus selalu kamu catat. Apa tugasnya selalu dicatat di buku tulis. Walaupun nanti kita menggunakan aplikasi buat tugas Edmodo atau Classroom gitu ya. Nah, tetapi tetap di buku tulis harus ada pertinggalannya ya. Oke, ibu lanjut. Nah, kemudian aturan seterusnya, setiap akhir pembelajaran ditutup dengan doa. Nah, nanti dipimpin oleh ketua kelas atau kesepakatan kamu seperti apa gitu ya, apakah petugas pikirnya ada atau gimana. Kemudian selama pembelajaran IPA nanti kita menggunakan buku panduan seperti yang sudah kamu dapatkan, ada buku paket kurikulum 2013 ya, yang buku siswa IPA yang revisi 2018. Nah, kemudian selain itu nanti juga ada LKS yang disediakan oleh sekolah, silakan dibeli di sekolah atau kamu boleh menggunakan sumber belajar dari internet, Google ya, di mbah Google silakan dicari mungkin tugas-tugas yang diberikan oleh ibu nanti di luar di luar penjelasan ibu gitu ya, yang mungkin kamu belum paham bisa kamu cari di internet gitu. Nah, selanjutnya penilaian ya. Nah, ini penting. Jadi tadi Ibu sudah sampaikan harus evaluasi, motivasi, kemudian bagaimana proses pembelajaran, aturan belajar. Seterusnya penilaian ya.
Ini sangat penting. Karena apa? Penilaian ini nanti akan menjadi titik tolak kamu bisa lulus atau tidak lulus dari sini. Ya, jadi harus ada buktinya nilai. Gak bisa dengan berbicara aja anak ini pintar, anak ini sopan santun, gak bisa. Tapi harus ada bukunya di dalam penilaian, harus ada angka-angkanya. Maka yang menjadi penilaian ibu, yang pertama, kamu harus ingat bahwa IPA itu mempunyai KKM 70. Ya, nah berarti apa? Kamu harus meraih minimal nilai 70 tuh minimal. Kalau kurang berarti nggak lulus ya. Alangkah bagusnya di atas yang minimal. Kamu bisa KKM-nya nilainya nanti 80, 90 ya bisa aja tergantung usaha kamu. Yang penting nilai kamu nggak boleh di bawah 70. Nah, kemudian kalau ini sudah terpenuhi ya, kamu yang kedua, ya, Ibu sangat menekankan masalah kehadiran. Kehadiran di grup ketika KBM, khusus pelajaran Ibu. Ya, misalkan nih lagi IPA, ternyata si Davi belum bergabung nih, berarti alfa. Nah, kehadiran ini akan Ibu hitung untuk satu semester itu harus 90% tingkat kehadirannya. Ya, jadi kalau kurang dari 90% berarti kamu nanti akan mengurangi nilainya. Ya, nilainya akan kurang, menjadi syarat kelulusan nanti nggak bisa. Ya, nah jadi nggak bisa lulus karena kehadiran tatap mukanya kurang. Nah, berapa sih Bu 90%? Misalkan ya, hari efektif sekolah itu 100 hari, misalkan ya. Ternyata kamu nggak datangnya 15 hari, itu lebih dari 90%, itu lebih dari 10% tingkat ketidakhadiran kamu. Jadi di sini kehadiran 90% berarti ada angka 10% lagi ya, biar 100%. Nah 10% itu untuk apa? Ketika kamu nggak hadir itu izin, sakit gitu ya. Nah, tetapi kalau nanti melebihi dari 10%, yang tadi harinya 100 hari, berarti tidak hadirnya dispensasi 10 hari. Ya, misalkan sakit, izin, atau ada kepentingan apa. Ya, nah itu masih bisa, kamu masih memenuhi untuk lulus. Tetapi nanti ternyata 15 hari kamu tidak masuk, berarti kamu sudah kena catatan, kamu nggak bisa lulus, ya, paham ya? Selanjutnya, ya, selama proses pembelajaran ini tentu ada tugas-tugas dan PR atau latihan yang Ibu berikan. Ini untuk apa? Untuk memenuhi nilai kamu supaya jangan di bawah KKM. Nah, berarti kamu harus apa? Mengerjakan latihan dan PR dengan lengkap. Jadi apapun tugas yang Ibu berikan, apakah itu berbentuk latihan atau PR, dikerjakan. Ya, nanti hasil kerjaan itu boleh di-upload sesuai dengan aplikasi yang nanti diberikan. Dan harus ditulis juga di buku tulis. Jadi setiap tugas yang diupload itu harus ada di buku tulis ya. Nah, kenapa tadi Ibu bilang? Karena buku tulis itu akan Ibu kumpulkan 1 kali dalam 1 bulan. Nah, kemudian seterusnya kamu harus mengikuti ulangan harian, PTS, PAS, dan PAT ya, yang nanti diatur waktunya oleh sekolah. Ulangan harian berarti kan Ibu yang mengadakan, bisa setiap selesai satu pembelajaran kita ulangan harian gitu ya, atau 2 kali materi ulangan harian. Nanti kita akan Ibu kasih tahu teknisnya. Nah, kemudian seterusnya mempunyai perilaku sikap yang baik dan sopan selama KBM. Ya, selama dengan Ibu di virtual ini, di grup kelas ini, di grup KBM ini harus menunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Makanya Ibu lihat dari mana? Dari lisannya, berbicara di WA-nya, ya, cara menyapa gurunya, di Zoom kelihatan yang tidur-tiduran segala macam. Nah, itu tidak mempunyai perilaku yang baik ya. Oke, paham ya anak-anak? Nah, itu penilaian dari Ibu. Nah, kemudian seterusnya, ya, nanti latihan dan tugas, ya. Nah, ini harus ada latihan yang kamu kerjakan sekarang. Tugas dan latihan yang kamu kerjakan sekarang, yaitu ini setelah paparan Ibu nanti kita bergabung di grup WA, ya, setelah paparan Ibu, kalau masih ada waktu Ibu, ini paparan Ibu nggak lama, masih ada waktu Ibu, kamu menjelaskan di buku, ditulis di buku, harapan atau keinginan terhadap pembelajaran IPA. Oh, saya mau belajar IPA itu begini, begini, begini. Silakan, harapan kamu seperti apa? Atau harapan kamu terhadap Ibu selaku guru IPA.
ya. Saya mau Bu Restu itu berpakaian rapi. Saya mau Bu Restu itu jangan galak. Saya mau Bu Restu itu menilai tugas-tugas saya. Silakan dituliskan semuanya di buku tersebut gitu ya. Apa harapan-harapan kamu terhadap pelajaran Ibu atau terhadap Ibu sendiri. Nah, kemudian ini dikerjakan sekarang ya setelah paparan Ibu. Kemudian seterusnya ya nanti ada tugas ya, tugas yang kamu kerjakan di rumah. Tadi kamu sudah menyediakan buku tulis. Nah, di buku tulis itu halaman pertama itu harus ada biodata, ya, nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor WA, hobi, cita-cita, moto atau kata motivasi itu kayak Ibu tadi ya. Nah, nama guru mapelnya siapa? Itu di halaman pertama ditulis. Dan paling bawah itu ada SMP Ar-Rahman tahun pelajaran 2020-2021. Nah, seterusnya yang kedua, di pojok kanan, ya boleh di atas atau di bawah, kamu tampilkan atau kamu tempelkan foto selfie atau foto bersama orang tua. Ya, jadi tampilkan foto selfie atau foto bersama orang tua. Apa tujuan Ibu? Untuk memotivasi diri kamu di dalam belajar. Sehingga nanti ketika kamu buka buku, oh orang tuanya sudah tersenyum di halaman pertama atau kamu sudah tersenyum di halaman pertama, ya. Nah, ini akan memberikan energi positif buat kamu supaya lebih aktif lagi belajarnya, ya. Nah, kemudian seterusnya di halaman kedua, di halaman pertama tadi biodata ya. Nah, halaman kedua jangan tulis langsung di belakang ya, di halaman barunya. Itu kamu bikin pohon harapan, ya. Pohon harapan itu atau pohon cita-cita. Dimana kalau pohon itu kan banyak rantingnya ya. Nah, masing-masing ranting itu diisi nama teman kamu sekelas. Jadi yang pertama kamu dulu, yang paling atas, pohon ranting paling atas itu kamu dulu. Nah, ranting cabang-cabangnya itu adalah teman kamu. Misalkan Bayu jadi dokter ya. Kemudian si Sinta jadi guru. Nah, itu. Jadi setiap ranting itu harus ada nama teman-teman kamu, ya. Oke ya. Kemudian anak-anakku, semua tagihan, latihan dan tugas semuanya dikerjakan di buku tulis dan diupload di aplikasi Edmodo kalau sudah aktif nantinya. Nah, seterusnya ya nanti kamu di halaman ketiganya baru mulai pembelajarannya di buku ya, baru ditulis. Jadi halaman 1 buat biodata, halaman 2 buat pohon cita-cita atau harapan, dan halaman 3-nya nanti baru mulai pelajarannya ya. Oke, selanjutnya, nah nih selesai sudah harapan Ibu atau pembelajaran Ibu dengan video ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi di grup WA sampai jam Ibu berakhir ya. Demikian anak-anakku, tetap semangat dan sehat selalu ya. Iya, jangan lupa sarapan, makanan yang sehat, cuci tangan dan pakai masker kemanapun kamu pergi ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Diskusi akan kita lanjutkan di grup WA. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.